Engkau. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami muliakan. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau saja satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita masih bisa ada di tempat ini untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu semuanya bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang saya dapatkan pada tahun 2024 ini bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bangkit? Kita harus belajar untuk bersyukur, tidak bersungut-sungut. Karena pada orang yang bersyukur dan bersuka cita, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu gerbang berkat. Amin. Pada Mazmur 91, orang yang melekat pada Tuhan, itu adalah ciri-ciri orang yang bersyukur dan bersuka cita. Saya ulangi lagi, orang yang melekat pada Tuhan. Di Mazmur 91 Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan pelindungan, amin. Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda orang yang melekat hatinya pada Tuhan adalah hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Hidupnya penuh dengan sukacita, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh. Bersyukur sebab Kau setia, amin Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik Tuhan. Sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan,
sungguh-sungguh katakan lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia Tuhan, Kau Raja kami yang setia. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati yang bersyukur Tuhan. Bersyukur, naikkan pujian penyembahan. Kami mau bersyukur sebab Kau baik. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu.
Ibu saudara tidak ragu lagi pada Tuhan kita? Percaya pada Tuhan yang akan memelihara hidup kita, amin. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita, amin. Mari kita angkat lagu ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Katakan Tuhan Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal. Amin Tuhan. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Mari masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yang masih boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersyukur ya. Kita mau bersyukur full hari ini. Haleluya. Mari kita bersyukur dengan penuh semangat Bapak Ibu. Katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja.
angkat lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan bersamaku, Dia penolongku yang beri hidupku. Dahsyat Bapak Ibu Saudara, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk. Luar biasa ya, kita bersyukur full hari ini. Ya, kita karena Tuhan Yesus itu sudah sangat baik. Bila kita lihat sekitar kita, kita lihat keadaan kita, bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang proses hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan. Walaupun kita mengalami banyak suka dan duka, tapi di balik itu Tuhan turut bekerja untuk menghasilkan karya yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kita fokus pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan rasa syukur. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan benar Tuhan, sungguh indah karya-Mu dalam hidup kami. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan
lebih dalam dari semua yang ku ke. Amin Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama nyanyikan lagu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh, dan ku ingin mengenal. Ya Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Tuhan, dengar Tuhan doa jemaat-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada. Katakan lagi, dan ku ingin mengenal, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Dan ku
kemurahan-Mu menghisapkan kami dalam bilangan orang-orang yang percaya oleh karena ketentuan dan ketetapan-Mu sendiri. Bukan kami yang memilih Engkau, melainkan Engkau yang memilih kami, kata firman-Mu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menjadikan buah dan menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Bapa, terima kasih untuk ketetapan-ketetapan dan proses yang Tuhan izinkan pada masing-masing kami untuk kami semakin kenal akan pribadi-Mu. Engkau Tuhan yang terus membimbing, menyertai, dan bahkan memberikan kekuatan untuk kami tidak berhenti sampai di sini. Sebab kesempurnaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan-Mu dinyatakan buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Bagi orang-orang tertentu itu merupakan sebuah rahasia, dan bahkan berabad-abad lamanya mereka menanti-nanti. Tetapi di masa di mana Tuhan sendiri mengungkapkan sebuah rahasia ilahi untuk masing-masing kami berketetapan untuk hidup seperti yang Kau mau. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap umat-Mu. Sekalipun banyak orang yang mengalami kegundahan, kegelisahan tatkala melihat sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Teristimewa buat saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami minta anugerah-Mu, berikan pengertian pada masing-masing anak-Mu ini. Buat Pak Man, buat Pak Santoso, buat Bapak Yosua, buat Ibu Taka, Bapak Taka, dan saudara-saudara kami yang lain. Di mana oleh karena keterbatasan, kelemahan tubuhnya mungkin tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Namun Engkau pribadi yang tidak terbatas untuk menghadirkan pribadi-Mu di tengah-tengah mereka, memperkenalkan dan membuat setiap anak-anak-Mu mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bahkan hari-hari ini yang sedang mengalami terkurung, terpenjara, sehingga mata mereka dibuat rabun dan tidak melihat akan keselamatan yang Tuhan sodorkan. Bahkan memilih jalan mereka sendiri. Minta anugerah-Mu Tuhan. Buka selaput penglihatan mereka. Lepaskan dari semua terkurung, terpenjara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya anugerah-Mu yang telah Tuhan bentangkan, membuat setiap pribadi yang mengenal Engkau semakin terkesima dan kagum. Karena begitu hebat kuasa yang menyertai kami, jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa dunia ini. Berbicaralah Tuhan buat umat-Mu ini, dan setiap pribadi bisa menangkap apa yang Tuhan ajarkan, sehingga penuhlah sukacita umat-Mu oleh karena sebuah pengertian yang Tuhan ingin ungkapkan bagi kami. Dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah hidup kami menjadi berbeda sama sekali. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya mau tanya pada masing-masing kita, siapa di antara saudara yang ngerti benar bahwa pengenalan Anda dengan Tuhan itu lebih dari 5 tahun? Angkat tangan, lebih dari 5 tahun. Pengenalan pribadi saudara dengan Tuhan, wah luar biasa. Dan kalau yang lebih dari 10 tahun, lebih dari 10 tahun, iya luar biasa ya. Lebih dari 15 tahun, wah banyak banget ya. Iya, kenapa saya bertanya seperti ini dalam awal saya menyampaikan kebenaran firman? Saya suka banget tadi puji-pujian Bu Mita memberikan encourage buat kita biar sukacita itu penuh dalam hidup kita. Amin.
dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena pujian dan menyembah Tuhan itu merupakan sebuah sacrifice atau korban yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saya mencoba untuk pelan-pelan menyampaikan apa yang menjadi isi hati yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Dia mengklaim dirinya sebagai seorang pelayan yang menderita oleh karena Kristus. Saya mencoba untuk mengajak saudara sekalian membayangkan apa yang terjadi yang dialami oleh Rasul Paulus. Beberapa saudara saya tahu begitu suka akan film Korea ya, atau mungkin film China. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk lihat satu bagian dari Netflix, sebuah video pendek di mana ini orang ini memberikan inspirasi. Jadi mungkin didasari oleh karena agama atau kepercayaan mereka. Jadi ada orang-orang tertentu yang telah meninggal dan kemudian diberikan kesempatan lahir kembali. Karena waktu itu dia seorang penjahat kelas kakap dan kemudian dia melakukan perbuatan dosa yang menurut dia itu benar-benar menyedihkan. Dalam keadaan seperti itu entah disebabkan apa kemudian dia mengalami kematian. Dalam kematiannya ini dia merasa sedih banget. Kenapa ya aku bisa melakukan perbuatan sekeji itu terhadap seseorang. Sehingga diceritakan di dalam dunia roh dia mengalami sebuah keresahan dan kemudian pertobatan. Lalu dia berkata, kalau Tuhan izinkan aku hidup lagi, maka aku akan mengambil keputusan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan kalaupun aku diberikan kesempatan untuk berbuat jahat pada perempuan itu dan keluarga mereka, niscaya saya memutuskan untuk berbuat baik kepada mereka. Singkat cerita entah gimana Tuhan mungkin mendengar ya saudara ya. Begitu dia dengar kemudian ini orang dilahirkan kembali. Bukan dari seorang bayi tapi orang dewasa. Seperti kejadian yang serupa terjadi. Hari itu ada keputusan untuk berbuat jahat. Tapi kemudian dia nyadarin di dalam dunia orang mati dia berkata, aku mau hidup lagi dan kemudian aku memutuskan untuk berbuat baik. Dan ternyata dia melakukan perbuatan baik dan singkat cerita ternyata dia diangkat menjadi seorang jenderal perang dan dia begitu hebat menjadi orang yang kuat bahkan dilengkapi dengan kekayaan walaupun penampilannya sederhana. Saya pikir wah ini kalau kejadian nyata saya mau juga gitu ya. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara itu kan didasari sebuah keyakinan mereka, keyakinan tertentu di mana orang itu diberikan kesempatan hidup kembali. Oleh karena sadar apa yang dilakukan di masa lampaunya itu begitu jahat, bejat sampai dia sadar kalau aku diizinkan hidup kembali dan kesempatan untuk melakukan itu lagi, maka aku tidak akan mau berbuat jahat. Justru aku mengambil keputusan untuk berbuat baik. Dan diangkat menjadi jenderal panglima perang dan kemudian dia menjadi orang yang sakti luar biasa. Bahkan kekayaannya hebat walaupun penampilannya sederhana. Itu hanya bagian dari sebuah angan-angan seorang penulis cerita yang kemudian difilmkan. Tetapi yang saya ingin ajak saudara sekalian untuk melihat bagian apa yang telah diberikan oleh Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus. Kita ngerti ya saudara, dia seorang penganiaya jemaat. Bahkan di depan mata dia setuju benar bahwa seorang hamba Tuhan, saksi Yesus Kristus dibinasakan dan dia setuju banget. Karena dia mendapat mandat dari pemimpin-pemimpin agama untuk menghentikan jalan Tuhan.
Yang dimaksudkan jalan Tuhan itu adalah orang-orang yang menceritakan akan Yesus Kristus kepada orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan hari itu dia melihat, dia setuju. Kalau tidak salah Stefanus ya yang mati dirajam batu dan kemudian dia setuju. Tapi orang ini bisa berkata, Bapak ampunilah mereka kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam perjalanan Rasul Paulus mau menganiaya jemaat, tiba-tiba terjadi perubahan dan menjamah hidupnya, membuat matanya buta. Tapi dia mendengar bahwa ada satu pribadi yang telah menjamah hidupnya, sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan pribadi yang menjamah hidupnya ini berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Hari itu juga dia diperintahkan kalau pengen sembuh untuk ketemu dengan seorang hamba Tuhan supaya mengulurkan tangannya dan memulihkan keadaannya. Dia mentaati dan kita tahu perubahan yang luar biasa sampai penglihatannya dipulihkan dan dari sana dia mengenali pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dia memutuskan untuk percaya. Sampai orang-orang yang lain, orang-orang Kristen, mereka takut begitu melihat dia. Dia masuk dalam kumpulan orang-orang percaya, semua orang menyisi dan mereka mengenali ini pribadi Saulus yang menganiaya kita. Kenapa dia datang? Jangan-jangan dia akan menganiaya kita juga. Beberapa orang mendengar akan apa yang dialami dan menenangkan mereka. Mencoba menenangkan sebab dia bukan lagi Saulus yang hidupnya di masa lampau, tapi dia mengalami sebuah perubahan. Oleh karena sebuah jamahan yang membuat dia mengalami perubahan. Hari itu dia deklarasi bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Yang aku hidupi sekarang ini memang di dalam daging yang penuh dengan kelemahan. Tetapi ada sebuah roh yang Tuhan telah taruh dalam hidupku. Yang membuat daily, setiap hari dia harus menanggalkan akan manusia yang berdosa. Menanggalkan pikiran-pikiran yang begitu cemar. Menanggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu. Dan dia ingin kejar pribadi Yesus yang memang adalah penyempurna hidupnya. Dia kenali Yesus sebagai juru selamat. Seperti Anda tadi nyanyikan, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Ini bukan hanya sebuah doktrin yang mati, yang kemudian berhenti. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Stop sampai di situ. Tapi orang yang percaya itu ada sebuah journey, sebuah perjalanan kehidupan. Sebab pada saat orang mengenal pribadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah yang akan mengubah hidupnya dari hari ke sehari. Yang dimana orang itu yang telah mengenal Yesus pasti akan memangkas kehidupan masa lampaunya. Alkitab menunjukkan kepada kita dengan cara-caranya sendiri. Orang itu menanggalkan kesifat kedagingannya. Orang itu menanggalkan akan kesifat kebinatangannya. Bahkan dikatakan orang itu harus melepaskan semua kehidupan masa lampaunya. Untuk memutuskan setiap hari baru dan berubah. Seperti apa yang Tuhan mau. Tentu saja itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi perjalanan yang memang dalam tanda kutip menyengsarakan daging tapi membuat manusia roh itu bertumbuh. Dan dalam pengenalan Tuhan, Rasul Paulus begitu cepat diubah oleh Tuhan dan kemudian bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, setiap kali dia mengenali pribadi Tuhan dan kemudian dia ceritakan kepada orang-orang yang lain. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi kagum karena hikmat Tuhan yang luar biasa.
Bahkan Rasul Petrus sendiri berkata, kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang kita tidak tahu hikmat apa yang Tuhan ajarkan melalui hidupnya. Karena apa? Di masa dulu tidak ada teks firman seperti yang Anda dan saya terima hari ini. Kita dengan mudah mencari apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi di masa dulu nggak ada teks firman. Sehingga sesuatu yang berbeda sama sekali. Cuma karena kehausan dan kelaparan dari hari ke hari kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan hikmat itu terus menerus. Yang kemudian membuat dia ngerti. Oh, Yesus itu seperti ini. Oh, Tuhan itu seperti ini. Pada saat aku percaya kepada Tuhan, dia beri kuasa kepadaku untuk menjadi anak Allah. Bukan hanya menjadi anak, tetapi memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam dia. Membuat setiap hari itu semakin dia terkesima akan pribadinya. Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan. Itu sebabnya saya tanya kepada saudara, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 40 tahun lebih mengenal Yesus. Tapi berapa banyak hidup kita yang rela menanggalkan daging, menanggalkan pikiran masa lampau, keinginan-keinginan nafsu manusia, dan diubah untuk menjadi serupa dengan keinginan Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan buat kita semua, bahwa sesungguhnya Anda telah dipilih untuk menerima rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, saya telah dipilih untuk menerima rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Oleh karena Anda dan saya hari ini, maka rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu disingkapkan oleh Tuhan supaya Anda dan saya bisa ngerti dan kenal akan pribadinya lebih dan lebih lagi. Saya memberikan sebuah gambaran gitu. Misalnya kita ini ada sebuah pertemuan yang seringkali dibuat oleh teman-teman yang menjadi panitia. Kita mau Natalan. Dalam acara Natal nanti ada door prize gitu ya. Nah, door prize-nya itu tentu saja sesuai dengan kocek dari panitia ya. Panitia punyanya sekian, dan mereka menyediakan door prize. Lalu kemudian sekalipun door prize-nya sederhana, tapi Anda dipilih untuk menerima door prize itu, terpilih. Ternyata nomor 001 Anda yang menerima door prize itu. Pada saat Anda terima door prize itu, apa yang terjadi? Hatinya senang atau aduh kok saya ya izin. Kebanyakan izin, tidak mau maju atau berkata puji Tuhan gitu. Apalagi door prize yang Anda terima adalah door prize yang dibutuhkan. Dan memang Anda sudah bergumul, aku pengen dapat kompor gas gratis. Dan kemudian terjadi ada kompor gas gratis. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, Anda senang. Anda cerita kepada teman-teman saudara, keluarga saudara. Ngerti enggak? Mama kemarin tuh sudah mikir pengen punya kompor gas. Udah masuk ke toko mau beli. Tapi kemudian seperti dilupakan. Ke gereja kok dapat kompor gas. Rasanya gimana saudara? Wah, kayak dipas-pas gitu ya saudara. Kemudian wah pas banget. Tapi yang mau sampaikan kepada saudara, ini door prize-nya hadiahnya bukan kompor gas. Tapi door prize-nya hadiahnya adalah sesuatu harta benda yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang diselidiki oleh para nabi sejak berabad-abad saudara. Saya ingin kita membaca firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24, saya ingin bacakan buat saudara sekalian sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini pernyataan yang disampaikan
Pelayanan dan penderitaan Paulus. Kenapa Paulus mengalami pelayanan, mengalami penderitaan, diungkapkan di sini. Ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara perhatikan ini. Sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, siapa yang sadar benar bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, angkat tangan. Sing ora angkat tangan berarti hambanya, ya Anda sing ngomong loh saudara ya, bisa hamba setan atau hamba diri sendiri, bisa nggak ngomong yang lain saudara ya. Bisa seperti itu, atau hamba uang gitu. Tapi hamba Tuhan, karena Anda dan saya dari gelap dipilih oleh Tuhan, dibawa ke terangnya yang ajaib. Sehingga kita bisa mengklaim diri kita sebagai hamba terang atau hamba Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Pada saat dia menjadi hamba Tuhan, dia sadar dia harus menyukakan apa yang Tuhan perkenan. Dia ingin lakukan apa yang Tuhannya suka. Dia lakukan. Bahkan kalaupun harus mengalami penderitaan untuk Tuhan demi kemuliaannya, itu dilakukan. Sehingga Alkitab menunjukkan sampai dia berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Dia melihat saudara, penderitaan Kristus buat Yesus, buat manusia sebenarnya sudah genap, sudah tuntas. Tapi dia melihat ada bagian di mana pada saat dia dihisapkan dalam sebuah perkumpulan jemaat Tuhan, ada beberapa yang harus dipikul dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang harus ditanggung. Yang dia ngerti itu tidak hanya dilakukan oleh Tuhan dalam spiritual, tapi harus ditanggung oleh para hamba Tuhan itu sendiri. Orang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Sehingga dia berkata, wah, aku bersuka cita ini ada bersama-sama dengan jemaat. Dan inilah tubuh Kristus. Kalau aku ada di tempat ini, aku diberikan kesempatan untuk ambil bagian. Walaupun harus mengeluarkan kocek sendiri, walaupun harus berpuasa untuk sekian lama, walaupun harus melakukan sesuatu, walaupun itu menyakitkan hati, walaupun itu harus menyangkal diri, walaupun dia harus tutup mulut, walaupun harus dia menguasai diri, walaupun harus dan sebagainya, Anda bisa mengerti. Karena dia tahu setiap kekurangan yang ada dalam tubuh Kristus. Orang yang bisa melihat kekurangan dalam tubuh Kristus, dia ada di situ, dia harus menggenapkan. Dia berkata, ini merupakan sesuatu penderitaan yang harus aku gunakan kesempatan ini untuk memenuhkan akan kebutuhan dalam tubuh Kristus. Bisa mengerti saudara? Karena tubuh Kristus adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan dia ngerti bagian yang harus dia lakukan di bagian itu. Saya ingat waktu saya pertama kali itu bertobat. Kesempatan pertama bukan memimpin pujian, bukan berkhotbah seperti ini. Tapi Tuhan lihatkan WC yang kotor, gereja yang kotor. Apa yang saya lakukan tanpa disuruh oleh pemimpin saya. Saya bersihkan WC, saya pel gereja, saya japutin rumput-rumput yang ada di sekitar itu. Saya merasa senang ada kesempatan untuk melayani Tuhan di bagian itu. Tidak semua orang bisa melihat seperti apa yang lihat. Sampai Pak Adi panggil saya, Tri, kamu dipanggil jadi hamba Tuhan kok. Bukan orang yang harus merumput, bukan orang pembersih, tapi kamu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saya berkata, ya ini kan bagian dari hamba Tuhan Pak. Proses yang harus saya lakukan.
Ya tidak ngeyel, cuma kan saya punya hati yang seperti itu. Ternyata apa yang saya lakukan diperhatikan oleh pemimpin kami. Sampai saya ditawari, mau enggak sekolah Alkitab, membekali diri. Dan memang sejak itu saya dapat anugerah untuk mendapat beasiswa masuk sekolah Alkitab dan kemudian melayani dia. Kesempatan apa yang Tuhan taruh untuk Anda dan saya bisa melihat? Lakukan itu, karena itu bagian dari yang harus menggenapkan. Yang saya perhatikan dilakukan oleh teman-teman yang tahu persis untuk memenuhi panggilan itu. Ayat yang ke-25 dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saudara perhatikan, bukan hanya hal yang fisik yang dikerjakan, tapi ada kesempatan untuk share kehidupan, menceritakan apa-apa yang Tuhan ajarkan pribadi dalam hidupmu. Saya cerita kepada saudara, saya tuh punya kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus itu begitu lama. 15 Desember 79 saya terima Tuhan. Tapi setiap kali altar call untuk menerima Tuhan Yesus, saya maju enggak penuh-penuh saudara. Karena salah pengertian mungkin. Sampai suatu hari, pagi itu, bukan pagi ya, mungkin sekitar jam 2, jam 3. Saya itu dikasih mimpi. Mimpi di mana Pak Petrus Agung itu akan menyampaikan firman Tuhan di gereja kami. Waktu itu saya di Maranatha. Pak Petrus Agung menyampaikan firman, tapi hari itu saya itu dapat kesempatan untuk menjadi pemimpin puji-pujian. Sehingga saya mempersiapkan lagu yang memang buat medley, dan pada saat puncak tertentu saya ajak mereka menyembah. Tapi sebelum itu saya sampaikan kepada jemaat masing-masing orang bawa bendera negara-negara. Negara apapun yang Anda dapatkan, bawa bendera itu. Dan kemudian memang hari itu semua orang bawa bendera, bahkan mendengar itu pemimpin kami waktu itu Pak Sony Mandagi, sekarang di Kanada, di pinggir-pinggir itu dipasang bendera-bendera besar. Dan memang bendera bangsa-bangsa. Hari itu saya memimpin puji-pujian dengan lagu God Army, pasukannya Tuhan. Dan pada saat memimpin pujian dengan lagu medley, lalu saya ajak penyembahan. Pada saat penyembahan itu saya dipenuhi oleh Roh dengan bahasa-bahasa baru. Dan hari itu saya nggak sadar ternyata saya mimpi. Lalu kemudian saya sadar saya mimpi, tapi mulut ini tidak bisa berhenti saudara. Lalu saya bertelut dan kemudian saya menyembah, bahasa roh itu dilantunkan terus-menerus. Sampai keluarga kami semua dengar. Karena memang rumah kecil dan kemudian keluarganya banyak, semua orang dengar. Dan kemudian mereka berpikir, ini Yanto apa gila ya, mimpi kok sampai ke bawah dalam keadaan sadar. Karena mereka belum kenal yang namanya Roh Kudus. Hari itu saya dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian saya cerita kepada mereka, kalian tahu ini Roh Kudus. Mereka berkata, Roh Kudus apa Roh Kuda? Roh Kudus kok ganggu orang gitu. Ya tapi saya cuekin, tapi hari itu merupakan sebuah sukacita yang luar biasa. Saya cerita kepada orang-orang dimanapun saudara, entah itu naik mobil, entah itu pergi kemana. Saya seringkali cerita kepada saudara, Senin ceria, Selasa sukacita, Rabu gembira, dan selanjutnya saya mencari acara. Karena waktu itu ada anak-anak yang suka mainan karet, mainan sepak bola, mainan gundu, mainan umbul. Kalau saya pergi kemana-mana saya bawa alat itu. Banyak-banyak kemudian saya ajak mereka kumpul. Sebentar lagi main ya. Sebelum main saya cerita kepada kalian tentang Yesus Kristus Tuhan. Saya cerita kepada mereka. Dan sebelum selesai saya ajak mereka doa untuk terima Tuhan Yesus. Setelah itu saya tinggalkan mainan itu, saya ajak mereka janjian. Kita ketemu lagi ya minggu depan di hari seperti ini. Dan itu merupakan pertemuan-pertemuan yang saya sangat tertolong dan kemudian sangat menggairahkan buat saya.
Saya cerita kepada saudara, bukan berhenti, tapi berjalan, bergerak. Keselamatan itu aktif, bukan pasif. Sebab saya tahu, semua orang membutuhkan akan berita keselamatan itu. Yang sampaikan kepada saudara, ini ayatnya yang ke-26, perhatikan. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama, 2, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Tetapi, terima kasih sayang. Terhenti karena ada minuman saudara. Izinkan saya minum dulu. Ulangi ayat yang ke-26 kita baca sama-sama. 2, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang akan kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat yang ke-29, 2, 3. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya mencoba untuk merenungkan bagian ini dan saya ceritakan kepada saudara. Di mana saya boleh berkata bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan yang berhak menerima akan rahasia harta karun dalam Yesus Kristus. Kenapa saya sebut Yesus Kristus itu harta karun? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku. Siapa saja penguasa-penguasa baik yang di atas di surga, yang di langit, yang di bumi, bahkan di bawah bumi. Dalam nama Yesus harus bertelut. Itu membuat saya berkata, wah ini otoritas yang besar. Di hari Kamis kemarin bersama dengan emak-emak, Pak Agung, Bu Mita dan juga Beni sama yang lain. Itu saya cerita sama mereka. Satu hari kami dapat berita mengenai seseorang sebenarnya pendeta. Ini pendetanya miskinnya luar biasa. Sampai istilah Jawa itu dikuyo-kuyo sama teman pendeta yang lain. Bahkan sama sinodenya. Lalu dalam keadaan seperti itu dia nekat. Orang yang sudah mepet itu kan nekat saudara. Dah aku ketemu dengan firman yang dimana firman itu berkuasa. Bukan hanya untuk menerima hidup yang kekal di surga, melainkan memiliki kehidupan yang memang ada penyediaan di dalam nama Yesus. Bahkan firman-Nya berkata, kalau aku berkata-kata kepada gunung tercampak itu akan tercampak. Kalau aku berkata-kata asal aku tidak bimbang, apapun yang aku katakan itu akan terlaksana. Itu keyakinan. Kemudian apa yang terjadi? Dia nyepi saudara, pergi ke Gelagah, itu pinggir laut, dan kemudian bukan pengen ketemu Roro Kidul saudara, tapi dia pengen ketemu dengan Tuhan. Tuhan, kalau di gereja enggak ada Engkau, sudahlah aku pergi ke laut. Dia duduk di sana memutuskan untuk berdoa puasa. Memutuskan pokoknya aku sampai ketemu Tuhan. Kalau enggak ketemu Tuhan lebih baik aku mati. Nekat itu. Dia berkata kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Hanya satu yang aku inginkan, ketemu dengan Tuhan. Memang beberapa kali ketemu dengan penampakan gitu saudara. Bahkan ketemu sama Nyi Roro Kidul langsung ditawarin untuk pesugihan dan sebagainya. Dia berkata enggak,
Kalau bukan Tuhan, aku nggak mau. Sampai pingsan-pingsan saudara. Dia pingsan, dibawa ke rumah sakit oleh karena dehidrasi, kekurangan cairan karena enggak minum, enggak makan. Begitu dia sadar, ternyata diinfus. Karena dia di rumah sakit, dia copot infusnya, pergi lagi pinggir laut lagi. Untuk di situ dia ketemu lagi, dia cari. Sebab dia merasa belum ketemu dengan Tuhan. Dia ketemu dengan tuyul, gendruwo dan sebagainya, termasuk Nyi Roro Kidul, dia bilang. Tapi aku bukan ingin ketemu mereka, aku pengen ketemu Tuhan. Nekat, matilah lah. Karena mati pun masuk surga. Siapa yang percaya mati masuk surga? Angkat tangan. Berani ketemu setan enggak? Saya cerita kepada saudara, karena memang itu. Kita ini manusia, roh bisa bersekutu dengan roh yang lain. Tapi jangan ketemu dengan tuyul, gendruwo dan sebagainya, itu percuma. Itu paling meden-medeni tok. Tapi ketemu dengan roh yang adalah pribadi Allah. Alkitab berkata orang benar dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia putuskan untuk ketemu dengan Tuhan. Sampai akhirnya memang dia ketemu dengan Tuhan. Dan singkat cerita, setiap kali ketemu dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang mengubah dalam pikirannya. Lalu kemudian dia melihat itu gelagah di pinggir laut itu memang terbentang tanah yang begitu luas. Lalu kemudian matanya bisa dibuka, penglihatannya dibuka. Nah, ini kalau saya tanami sesuatu pasti bisa menghasilkan. Lalu dia singkat cerita dia tanya kepada RT, RW sekitar situ sampai pemerintah daerah. Silahkan mau ditanamin apa? Dia memutuskan tanam buah naga, saudara. Waktu itu buah naga belum begitu dikenal, tapi diekspor kemana-mana. Buahnya itu ungu. Saya datang ke sana bersama dengan teman-teman, disuguhi buah naga. Dan kemudian, wah ternyata enak. Itu buat saya itu buah aneh. Karena seringkali buah naga itu dipersembahkan kepada leluhur orang-orang tertentu. Tapi kali itu masuk di tenggorokan saya, masuk di perut saya, enak seger rak karuan saudara. Apalagi waktu itu haus. Jadi ditambah lagi. Yang sampaikan kepada saudara, dia menanam bukan 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar. Dan dari situ dia bisa ekspor kemana-mana. Cerita yang luar biasa. Kita ditunjuki, dia punya kapal kalau tidak salah 10 kapal untuk nangkap ikan. Anda bisa bayangkan kalau 3 hari sekali itu kapalnya nangkap ikan dan kemudian jual berton-ton, kayanya luar biasa. Dia menceritakan setiap kali kami adakan seminar ada ratusan bahkan ribuan hamba Tuhan. Saya booking semua hotel seluruh Yogyakarta. Lalu kemudian mereka tinggal di sana free 3 hari 3 malam. Dibayari sama dia. Duitnya begitu banyak. Namun kemudian beberapa orang yang lain dia berkata, rahasianya apa sih? Satu demi satu tanya, gimana kalau kita mau belajar? Boleh silakan diceritani. Syaratnya kamu harus ketemu dan berani terhadap setan katanya. Kenapa? Manusia roh. Kalau sama setan aja takut. Siapa yang pernah doa sendiri, griming-griming dan kemudian bayangannya setan di sekitarmu, pernah ngerasakan? Angkat tangan. Nah, jangan berhenti. Itu kan baru kelebatan. Bahkan kadang-kadang ada angin sepoi-sepoi, kadang-kadang hentaan, kadang-kadang geludak gitu saudara, ya kaget gitu. Padahal kucing lewat gitu ya. Manifestasi tertentu. Saya cerita kepada saudara kan beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang di luar Tuhan, mereka tahu jam-jam berapa roh itu terbuka. Kadang jam 3, jam 2, itu jam-jam orang pada tidur. Anda bangun, Anda mandi dan kemudian segar. Cari Tuhan. Jangan takut dengan setan. Ngomong sama sebelahnya. Cari Tuhan, jangan takut dengan setan. Amin. Karena Alkitab berkata tunduk kepada Allah, lawan iblis. Kalau itu iblis dilawan dalam nama Yesus nyingkir gitu. Jangan takut saudara.
Tapi Anda cari Tuhan. Memang kadang-kadang si iblis datang gitu dengan manifestasi macam-macam. Kadang bentuknya nenek tua, kadang-kadang orang tuamu sendiri yang sudah meninggal, nenek-nenek yang pernah meninggal, dan datang macam-macam manifestasinya. Tapi Anda harus memutuskan dalam nama Tuhan Yesus, bukan kamu yang aku cari, Yesusku yang hidup yang aku cari. Amin. Harus berani seperti itu. Karena apa? Inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ada rahasia yang begitu luar biasa yang dicari-cari oleh nabi-nabi di masa-masa berabad-abad yang lalu, yang disingkapkan buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yeskiel menyebutkan kebenaran Ayub, kebenaran Daniel, kebenaran Nuh. Mereka itu hebat, orang saleh, takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kalaupun mereka ada di tengah-tengah bangsa itu tetap hidup dalam dosa. Karena kebenaran kesalahan mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Bukan untuk orang lain. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang dihidupi oleh orang-orang percaya, itu bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi menyelamatkan seluruh keluarga besar, seluruh orang-orang yang Anda percayai, dan bahkan bangsa ini Tuhan. Bangsa-bangsa bahkan. Alkitab menunjukkan kepada kita. Karena apa? Keselamatan yang Anda hidupi tidak akan pernah mandek dalam dirimu sendiri. Tetapi itu akan diceritakan kepada orang-orang yang lain. Sehingga Alkitab mengajarkan kepada kita, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka sebagaimana aku mengajarkan kebenaran itu kepadamu. Pada saat Anda mengerti kebenaran itu akan memerdekakan engkau, dan kebenaran itu Anda ceritakan kepada orang lain. Sehingga orang lain melihat kebenaran itu. Itu yang susah dimengerti oleh Petrus, itu yang susah dimengerti oleh murid-murid yang lain. Pada saat Paulus menceritakan rahasia yang berabad-abad tersembunyi, yang dibagikan buat orang-orang percaya. Hal yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara, Anda orang yang dipilih untuk menerima harta yang tersembunyi berabad-abad. Pribadi itu namanya Yesus. Siapa saudara? Yesus. Kenapa kita perlu dalam Yesus? Karena tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Alkitab berkata, murid-murid mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Memang ada seorang pemusik dan menyanyikan lagu, ada banyak jalan menuju Roma. Memang banyak saudara. Anda bisa pergi ke Singapura, Anda lewat Jepang, Anda lewat Hong Kong, mana saja, lewat Jakarta bisa langsung ke Roma mungkin. Tapi ke surga Alkitab berkata, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang saya berkata, pada saat Anda menerima pribadi Yesus, Dia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena Dia, maka firman-Nya itu menciptakan segala sesuatu. Bahkan Anda dan saya, Alkitab berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik yang telah disediakan oleh Dia. Dan perbuatan-perbuatan baik itu yang seharusnya Anda dan saya lakukan. Selain itu di dalam Kristus, Anda adalah keturunan Abraham, bukan secara fisik, melainkan oleh karena Yesus Kristus, maka Anda dan saya menjadi keturunan Abraham. Apa maksudnya keturunan Abraham? Alkitab menyebutkan dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Yang dimaksudkan adalah Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai dengan 29, Alkitab berkata,
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam apa saudara? Dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yunani, Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka apa? Kamu adalah juga keturunan Abraham, yang Alkitab berkata berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham? Janji-janji apa? Keturunanmu akan diberkati. Namamu akan menjadi masyhur. Dan oleh karena engkau, maka bangsa-bangsa akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Itu terjadi. Tidak ada di dalam agama-agama lain. Oleh karena itu adalah mesianik. Itu Mesias, janji keturunan Mesias yang akan diberikan oleh Allah. Yang sampai hari ini sebenarnya orang-orang Yahudi juga tahu, tapi mereka mengeraskan hati. Yang saya mau katakan kepada saudara, keturunan Abraham oleh karena sebuah janji yang telah terhisap dalam pribadi Yesus. Sehingga pada saat Anda ada di dalam Kristus, Anda adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Ngomong sama sebelahnya, kowe ngerti porak sih? Kalau nggak ngerti nanti tanya lagi ya. Yang berikutnya pada saat Anda dan saya menerima Kristus yang adalah di dalam Dia itu tersembunyi harta karun yang berabad-abad. Yang saya sampaikan kepada saudara, Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ini menceritakan tentang bapak-bapak beriman dari Abraham, Nuh. Ada banyak orang yang memang oleh karena iman mereka, Alkitab berkata iman mereka itu baik. Sehingga dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Kita akan baca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang 39 40. 2 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di sini saudara yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Anda bisa menyebut siapapun para tokoh perjanjian lama. Anda berkata Daniel itu hebat loh. Dia sekalipun dimasukkan ke gua singa, singa dibungkam. Enggak dibungkam sih, mungkin singanya keliru mencium ini kok bau harum ya. Enggak, itu bukan makanan gitu. Kalau yang lain, ini bau pas ini, bau makanan ini. Karena bau anyir darah. Tapi dicium Daniel mungkin bau surgawi saudara. Dicium harum baunya dan kemudian dia, enggak ini bukan makanan. Enggak tahu dia, enggak bisa merecognize gitu. Mungkin bisa seperti itu saudara. Dan banyak hamba Tuhan yang disebutkan, ada Yefta, ada Simpson, ada orang-orang hebat. Tapi Alkitab berkata kepada kita, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat yang ke-40 ulangi bersama-sama kita baca, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada, saya katakan Anda dan saya adalah generasi penyempurna. Amin. Anda dan saya adalah generasi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan, menuntaskan atau generasi penuntas.
Di mana Anda dan saya diberikan kesempatan, jangan sampai kita terlena. Alkitab berkata ada banyak saksi-saksi yang mengelilingi kita. Mereka adalah orang-orang yang memang telah mendahului kita. Mereka berkata, ayo nak, kamu bisa, kamu sanggup, kamu bisa lakukan ini. Aku tahu ada kuasa di dalam dirimu. Ada sesuatu yang hidup yang tidak akan mungkin dipadamkan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepadakan yang kita seringkali nyanyikan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah untuk lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Amin saudara. Saya berharap Anda bisa mengerti apa yang Anda nyanyikan itu. Sebab seringkali orang itu jadi burung beo. Bisa nyanyi, suaranya bagus, tapi don't understand. Gitu ya. Nggak ngerti maksudnya. Nah, mulai hari ini kalau Anda menyanyi, lagu itu akan menjadi daging dalam hidupmu. Amin. Berikutnya saudara, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Di mana selain Anda menerima akan janji Tuhan. Bahkan saya berkata seperti yang Rasul Paulus katakan, itu harta karun yang begitu berharga. Tapi ada kesempatan buat Anda dan saya untuk menjadi pemberita perdamaian. Katakan pemberita perdamaian. Itu luar biasa kalau Anda menjadi pemberita perdamaian itu hebat. Negara kita salah satunya yang memperdamaikan Ukraina dengan perang Ukraina kemarin tuh sama Rusia. Itu nggak gampang loh saudara. Dikumpulin di Bali kan, yang nongol siapa? Nggak ada satupun yang nongol kan. Tapi dengan cara Pak Jokowi mendatangi dengan berbagai macam hal, bahkan membawa sesuatu yang sangat berharga di masa dingin. Kita punya apa itu? Oh, kita punya batu bara yang dibutuhkan sama mereka. Berikan batu bara, itu datang bukan tangan kosong loh saudara. Berton-ton, mungkin jutaan ton dikirimkan ke sana. Untuk apa? Melakukan perdamaian. Anda pemberita perdamaian itu bukan tangan kosong. Sebab kekayaan Tuhan akan menyertai hidupmu. Saya kemarin tuh beberapa hari ngeliat WA grup dari teman-teman yang ada di Borneo Salum. Hari-hari mereka hujan hari-hari ini dan banjir kemana-mana. Apa yang Anda dan saya lakukan di sini di copy paste sama mereka. Mereka masak dan kemudian mereka berbagi kepada saudara-saudaranya yang mengalami kebanjiran saudara. Mereka berkata, jemaat ayo kita kumpul, kita akan bagikan makanan. Ada Indomie, ada apa, nyebut merek. Ya enggak apa-apa lah, kepleset. Karena bukan di endorse loh ya, enggak tuh. Ya, tapi saya sampaikan kepada saudara, mereka ngumpulkan. Dan kemudian mereka berbagi. Buat saudara-saudara yang kebanjiran. Saya melihat, wah senangnya luar biasa. Bisa berbagi. Itu pendamai itu seperti itu. Karena apa? Mereka kan sudah kelaparan, kedinginan, kebanjiran, kehujanan, mengerikan saudara. Tapi orang-orang pembawa damai, mereka datang dengan membawa makanan. Kalau dibawakan beras, masaknya susah saudara. Karena apa? Airnya masuk ke rumah mereka. Mau bakar gimana? Beberapa saudara mungkin perlu 1 hari. Kalau saudara-saudara kita yang di daerah Muktiharjo kebanjiran, ayo sama-sama ke sana gitu. Bawa mobilnya itu bannya yang gede. Kalau ban kecil nanti malah mogok, bikin kerjaan malahan tambahan, macet gitu. Tapi ke sana membawa barang-barang yang siap untuk dimakan. Dan itu memberkati. Pembawa damai bukan hanya kata-kata yang disampaikan. Pembawa damai itu sebuah aktivitas, tindakan
Saya bersyukur anak-anak youth kemarin mereka memberikan tema Natal love with action gitu ya. Kasih dengan tindakan. Dan apa mereka lakukan? Mereka memikirkan akan saudara-saudara mereka yang ada di panti asuhan gitu. Saya melihat beberapa teman-teman yang unleash itu mereka memperhatikan lebih lagi, bukan hanya makanan. Mereka kirim spionase terlebih dahulu. Apa yang dilakukan? Melihat satu demi satu, orang ini punya potensi apa? Potensi sepak bola, orang ini punya potensi apa? Orang ini suka ini, hobinya ini. Dan kemudian dibuat game dengan tujuan supaya orang-orang itu dihargai dengan potensi mereka. Pada saat orang itu menerima hadiah oleh karena potensi yang keluar dari hidup mereka, maka orang itu akan semakin cemerlang. Kadang orang itu malu-malu kan saudara, tapi begitu dihargai, saya melihat sebenarnya pendidikan di barat itu memberikan penghargaan seperti itu. Orang tuh kalau dihargai langsung celing tambah hikmatnya itu bertambah. Sehingga mereka akan memaksimalkan kemampuan, keluar kemampuan dari hidup mereka. Yang saya mau sampaikan buat saudara sekalian adalah, lihat bahwa Anda dan saya ini adalah pembawa damai. Berdampak buat orang-orang sekitar. Jangan datang untuk menjadi pembuat masalah. Kan banyak orang kan gitu. Setiap kali datang ketemu, wah ini pembuat masalah. Sampai ada labelnya. Enggak usah disebut ya, pembawa masalah. Gitu. Tapi orang datang di tengah-tengah umat Tuhan, wah itu senang. Bahkan dirindukan, si ini kok enggak kelihatan ya, beberapa minggu ini kok enggak kelihatan ya. Bahkan berabad-abad enggak ketok ya. Saking kangennya padahal baru beberapa hari. Rasanya udah berabad-abad ya kita enggak ketemu, lebay banget kan saudara. Tapi bukankah itu yang muncul dari hati kita? Tatkala kita merindukan orang yang memang setiap kehadiran orang ini selalu menjadi berkat. Saya berharap setiap kita akan hidup di dalamnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persatuan pada salib itu. Hadirnya Anda dan saya adalah supaya Anda dan saya bisa memperdamaikan. Memang ada pembekalan, bekal-bekal yang sifatnya materi. Tapi ujung-ujungnya hikmat yang datang dari Kristus yang membuat orang yang berdosa ini kenal pribadi Allah yang memang Maha Kudus. Dan oleh karena salib Kristus orang itu diselamatkan. Ngomong sama sebelahnya, do you understand? Saya berharap Anda mengerti loh saudara. Karena kadang-kadang hal yang sederhana, salibnya gede-gede gitu saudara. Kadang-kadang bukan hanya di leher, taruh di kaki, kurang ajar banget itu. Ada kan saudara pernah lihat salib di kaki dalam bentuk-bentuk mungkin emas dan sebagainya. Ditaruh di kaki, kurang ajar banget itu. Padahal salib itu memang lambang sebuah kutuk yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berita salib itu, Anda dan saya dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Untuk menerima hidup yang kekal. Dan berita itu ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu, ada di dalam mulutmu. Pada saat engkau berkata-kata dengan hikmat, maka orang diperdamaikan oleh berita salib yang luar biasa itu. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, memang Anda dan saya telah menerima akan harta karun itu. Memang Anda dan saya diberi kuasa untuk memberitakan kabar damai itu. Tapi ini yang saya katakan, seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa harus ada harga yang dibayar. Dalam Kolose pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-29, saya ulangi lagi. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-29. Alkitab berkata,
itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Perhatikan saudara, ada 3 kata. Datang kepada mereka. Terima kasih Daniel. Tepuk tangan buat Daniel. Harus diusahakan. Di mana orang itu memang kadang-kadang Tuhan kirimkan orang seperti yang saya alami. Tiba-tiba ada orang yang belum percaya Tuhan masuk ke kantor, dia berkata, "Pak, saya setiap kali lewat tempat ini kok hatinya damai." Kenapa ya Pak? Saya cerita ini gereja. Lalu kemudian, oh rupanya ini gereja. Boleh enggak saya tuh kenal pribadi Yesus? Ya boleh dong ya. Saya cerita tentang pribadi Yesus kepada orang itu. Sampai dia menangis, dia dilepaskan, dia dibebaskan. Dan kemudian percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Hidupnya diubahkan. Dia berkata, mulai hari ini aku rela tinggalkan keluargaku. Tinggalkan akan sanak saudaraku. Tinggalkan bahkan suamiku. Saya yang ketakutan saudara. Kenapa saya ketakutan? Loh, dikira saya menyerongkan orang kan saudara. Saya ngomong sama dia, kenapa kamu mau meninggalkan mereka? Bapak tahu mereka tuh menganiaya saya terus. Karena setiap kali saya mau datang ke gereja selalu mereka tuh marah-marah dan kemudian menganiaya saya. Lalu kemudian dia berkata, saya berani tinggalkan semuanya. Saya berkata kepada orang itu, Alkitab mengajarkan kalau kamu diselamatkan, maka seluruh keluargamu akan diselamatkan. Kamu harus tunjukkan perubahan hidupmu. Dan dengan perubahan hidupmu, maka suamimu, anak-anakmu, mertuamu, saudara-saudaramu, mereka akan kenal engkau. Seperti apa aniaya yang dialami oleh dia? Satu kali istri saya ngelihat WA-nya. Dan kemudian ternyata ini adik laki-lakinya sendiri, wah ngomongnya kotornya luar biasa. Entah, nggak layak untuk diomongin. Dibaca, wah ternyata aniaya yang dialami seperti itu. Saya berkata, nah orang-orang ini saudara membutuhkan akan pendamaian, membutuhkan akan kasih. Cuma ada pengorbanan yang harus Anda dan saya bayar. Saya yakin sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan banyak jiwa di sekitar kita. Seperti doa saudara, supaya gereja ini penuh. Kebaktian bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Tapi siapa yang mau menerima? Karena orang-orang ini, orang-orang mengalami aniaya. Siapa yang memberikan kedamaian buat mereka? Karena seringkali orang masuk ke gereja malah dihakimi. Neng gereja kok pakaiannya kayak ngono. Neng gereja kok make up kayak ngono. Neng gereja kok ora sepatunan. Gereja, lebih ya saudara. Mereka itu sudah capek di luar dihakimi terus. Mungkin beberapa saudara pernah dengar tuh kesaksian seorang bapak. Dia suatu hari pengen ke gereja bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sampai di gereja ketemu dengan seseorang karena dia itu nggak tahu ya, mungkin dia nggak ngerti. Jadi dia ngerokok. Dia ngomong, neng gereja kok ngerokok? Gitu saudara. Loh, memang kita kan memiliki kehidupan yang berbeda. Tapi kalau orang itu nggak tahu, ngerokok di dalam gereja, dimarah-marah seperti itu, apa yang dilakukan? Dia pergi ke nightclub. Sampai di nightclub, dia jalan tanpa sadar, dia nyenggol minuman yang ada di tempat itu. Senggol dan kemudian tumpah, bahkan numpahin orang.
orang yang ada di situ, mereka bukannya marah tapi tersenyum. Dia berkata, minta maaf ya, minta maaf. Dan orang-orang ini berkata, dah enggak apa-apa, orang itu senggol kan enggak sengaja. Dan kemudian para pelayan yang ada di situ dia ngambilkan lap, Bapak gimana? Ada yang luka enggak? Dibersihkan sama orang itu. Kira-kira orang ini milih mana? Ke nightclub atau ke gereja? Oh, Anda sendiri yang ngomong nih saudara. Saya ke Papua satu hari. Di Papua itu banyak kepala-kepala suku. Mereka memutuskan untuk tinggalkan Tuhan. Menggunakan pakaian-pakaian atribut yang menandakan bahwa mereka tinggalkan gereja. Kenapa? Karena di tempat mereka dikasih ini, kasih itu, bahkan kasih perempuan lagi gitu. Karena buat mereka kan punya istri banyak kan boleh. Nah dalam kekristenan baru ngintip-ngintip, pengen PDKT, anak Tuhan kok punya pacar 2, pacar 3, enggak boleh, dimarah-marah saudara. Enggak kasih pengertian, ya memang enggak bisa, tapi mestinya dikasih pengertian. Nah, dimarah-marah seperti itu, akhirnya mereka tinggalkan rombongan dan kemudian mereka memutuskan, enak di tempat ini, kan kita boleh milih. Istri 3, istri 4 kan boleh. Padahal kelenger, istri 1 kelenger saudara ya. Istri 3, istri 4. Belum lagi mereka banyak hal yang dialami. Yang saya mau sampaikan kepada saudara Anda dan saya, hadir di muka bumi ini bukan untuk menjadi hakim. Tapi Anda itu pendamai. Dan memang ada harga yang harus dibayar. Sabar kalau ketemu dengan orang-orang yang model kayak ini. Usahakan untuk lakukan sesuatu yang baik. Dan Alkitab berkata selain usahakan, pergumulkan. Usaha dengan pergumulan kadang-kadang berbeda ya. Kalau pergumulan niat yang negatif-negatif, kalau usaha itu ada sesuatu yang membuat dia bergairah. Selain ada pergumulan di situ, Alkitab berkata Tuhan memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Supaya Anda dan saya kuat menghadapi pergumulan. Dan pada saat Anda dan saya mengusahakannya itu. Amin. Karena pada saat Anda bergumul dan Anda berkata Tuhan, janjinya sudah buntu saya. Tapi kemudian Tuhan memberikan hikmat oleh Roh Kudusnya yang membuat Anda ngerti bahwa inilah jalan untuk menyentuh hatinya, untuk menjamah hatinya, untuk mengubah hidupnya menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Apakah saudara diberkati? Hari ini saya sampaikan kepada saudara dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini membuat Anda dan saya mengerti ada harta karun yang Tuhan percayakan kepadamu, yaitu pribadi Yesus. Yang kemudian yang kedua, Anda diberi kuasa untuk memberitakan Injil, memberitakan damai sejahtera itu. Dan harga yang Anda dan saya bayar oleh karena Dia yang telah hidup di dalam diri saudara dan saya akan memampukan bahkan menyelesaikan dengan tuntas apa yang Tuhan rindu untuk saya dan saudara hidupi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu pujian yang saya ingin kita bersama-sama nyanyikan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan di hidupku. Ya, mungkin susah ya, karena enggak ada coachnya, jadi nyanyi yang tadi aja, nyanyi yang sudah dinyanyikan tadi. Mengenal. Lagu yang kedua tadi apa? Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. saudara, dari pagi, memang setiap pagi Tuhan tuh bangunkan saya tuh jam 2:30, jam 2 bangun. Dan kemudian saya ingat kata-kata saya sendiri, bukankah jam sekian ini kerajaan surga dibukakan? Walaupun memang setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan, tapi kadang-kadang pikiran kita kan ngelantur kemana-mana karena bisingnya. Hari itu, pagi itu tenang, dan kemudian saya duduk sendiri. Begitu saya duduk, saya seperti dibawa dalam dunia roh. Ada 3 orang yang saya kenal, tapi heran saya bisa ngobrol-ngobrol dengan pribadi yang saya cari, yaitu Tuhan sendiri. Lalu kemudian dia tanya gini, kira-kira kenapa kok dia enggak kenal sama kamu? Saya bilang, pasti dia kenal saya, Pak. Orang ini kan orang dekat kami. Tapi kenapa kok dia enggak tegur sapa dengan kamu? Saya berkata, seolah-olah saya berbicara sendiri. Saya berkata, ya mungkin karena masing-masing kami konsentrasi dengan pribadimu. Lalu dalam pembicaraan itu, pikiran saya itu melayang. Seolah-olah berkata ini, Anda ngerti nggak ngerti, dengar saja saudara. Ini 3 orang yang mencari satu pribadi yang sama, di waktu yang sama. Anehnya, masing-masing nggak kenal. Karena apa? Konsentrasinya kepada orang itu. Saya kenal mereka, tapi mereka seolah-olah tidak melihat saya.
Seandainya hari itu saya tegur mereka, mereka mungkin kemudian berkata, loh ternyata Pak Tri loh. Anda bisa mengerti? Atau yang kedua adalah karena masing-masing konsentrasi di bagian itu, mereka masuk ke dalam lagi dan kemudian tidak bisa mengenali, oleh karena pikiran mereka hanya tertuju kepada pribadinya. Belum sampai loh saudara, belum mengetok, belum sampai orang itu ketemu dengan seutuhnya. Dan kemudian saya berkata, indah loh sebetulnya hidup dalam dunia roh, walaupun kita tidak bersama-sama bisa bersekutu seperti itu. Kalau masing-masing kita memiliki kerinduan yang sama, karena Dia yang ada di tengah-tengah kita, kata firman Tuhan. Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Dia memanifestasikannya dan menunjukkan akan kasih sayangnya kepada kita. Saya berkata, kalau memang anak-anak Tuhan tahu akan rahasia ini, mereka akan memiliki penglihatan yang jauh ke depan daripada keterbatasan manusia yang ngerti bagian-bagian apa yang akan dikerjakan untuk menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Saya berharap Anda sekalian bisa mengerti, karena di masa-masa ini kita butuh akan kekuatan yang seperti itu. Memang kuasa itu telah diberikan, cuma masing-masing orang belum menggunakannya, belum memanfaatkannya, belum mengerjakannya. Alkitab berkata, itu yang aku usahakan, itu yang aku pergumulkan sesuai dengan kuat kuasanya yang telah diberikannya kepada kita. Yang saya berharap kita semua kejar untuk menyukakan hati Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai sebuah kekaguman. Begitu mata kita dibuka, kita akan mengenali pribadinya dan membuat kita mengenal dan semakin mengenal akan pribadinya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari sayangku kenal. Tiada kasih yang berarti, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari sayangku kenal. Tiada kasih yang berarti, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, dalam keterbatasan hamba mengungkapkan akan isi hatimu, namun hamba percaya Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan lebih dalam sesuai dengan kerinduan yang Tuhan inginkan dalam masing-masing kami.
dalam pertumbuhan menjadi seperti pribadimu sendiri. Hamba mau percaya kasih dan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup menyatakan dalam semua aktivitas kami dan menunjukkan Engkau Tuhan yang merindukan hati yang terus tertuju kepada pribadi-Mu. Memberkati setiap umat-Mu, bahkan pada saat sebentar lagi kami akan mengembalikan perpuluhan janji iman Nasar. Apa yang Tuhan katakan kami mengerjakan dalam ketaatan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman? Mari silakan. Bila rohmu bekerja, Saya mau Buka Edi. dia. membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa. Teman-teman, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, nanti kalau Anda pulang, Anda akan masing-masing orang akan menerima satu bantal. Christ in you, karena memang tema tahun kita itu Christ in you. Saya ngomong sama Bu Gembala, kenapa enggak Christ in me? Ya lain kali lah Christ in me. Christ in you. Dan nanti Anda masing-masing akan terima, juga anak-anak sekolah minggu ya akan terima supaya mereka kalian mengenang setiap kali Anda bawa gitu, Kristus ada di dalam hidupku. Apa yang saya sampaikan kepada saudara itu akan menjadi sebuah kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa sekali lagi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang berbicara dengan jelas buat kami mengerjakan dalam ketaatan, melakukannya dengan baik. Apa yang kami lakukan biarlah semuanya itu berkenan di hati-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap untuk memberikan persembahan berkata amin. Silakan Bapak Ibu. Tangan kita kedangkan, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan, perpuluhan, janji iman, Nasar, bahkan apa yang Tuhan sampaikan pada masing-masing kami dalam ketaatan kami bawa ini, biar menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hati-Mu. Meminta Engkau menguduskan, mentahirkan semuanya, dan dikelola oleh tangan-tangan untuk kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Engkau memberkati dengan lipat kali ganda apa yang telah dikerjakan dalam ketaatan para umat-Mu ini. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan,
dan penyertaan Roh Kudus yang memberikan kedamaian, keteduhan, sukacita yang abadi dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Sebab hidupmu telah dijamin untuk memiliki sebuah kehidupan yang kekal dan dilindungi, yang disediakan sesuatu yang abadi dalam hidupmu dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada kurang